Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kalian suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang gadis muda bernama Nadia. Usianya baru menginjak 21 tahun. Namun kecantikannya sudah terkenal kemana-mana. Kulitnya putih bersih, rambut panjang hitam lebat, tubuh langsing semampai, dan wajahnya sering disebut mirip artis sinetron. Banyak lelaki yang diam-diam jatuh hati padanya. Bahkan ada beberapa yang nekat datang melamar, meskipun hanya bekerja sebagai petani atau buruh harian. Tapi semuanya ditolak menti-menta dengan alasan yang menyakitkan. Nadia memang bukan gadis biasa. Ia anak dari keluarga cukup berada di desa itu. Ayahnya punya usaha bahan bangunan, sedangkan ibunya membuka toko sembako di depan rumah. Karena merasa punya segalanya kecantikan, harta, dan popularitas, Nadia tumbuh menjadi pribadi yang angkuh dan sombong. Ia suka meremehkan orang lain, terutama yang menurutnya tidak selevel dengan dirinya. Setiap kali keluar rumah, Nadia selalu memakai pakaian paling bagus. Bahkan untuk sekadar ke warung, ia bisa berdandan seperti mau ke pesta. Ia sangat menjaga penampilannya, tapi sayangnya tidak menjaga sikap dan ucapannya. Suatu pagi, Nadia duduk di teras rumah sambil memainkan ponselnya. Seorang ibu tua lewat di depan rumahnya, membawa dagangan sayur di atas kepala. Ibu itu bernama Buarti, seorang janda miskin yang tinggal di ujung desa. Ia terkenal ramah dan baik hati, tapi penampilannya sangat sederhana. Bajunya lusuh, wajahnya keriput, dan kakinya penuh lumpur karena berjalan kaki jojo dari kebun. Saat Buarti menyapa ramah, "Pagi Nat, sehat nak?" Nadia hanya melirik malas. Lalu dengan suara sinis, ia menjawab, "Ih Bu, kalau mau jualan jangan bau gitu dong. Ganggu banget." Buarti terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi ia memilih berlalu tanpa membalas. Bukan cuma Buarti yang jadi korban ucapan menyakitkan. Nadia, anak-anak kecil yang bermain di depan rumah pun sering dimarahi. Kalian jangan main di situ, nanti tanah kalian bikin kotor sandal aku." Tetangganya, seorang gadis bernama Lia, juga sering dihina. Hanya karena kulit Lia gelap dan wajahnya biasa saja, Nadia sering memanggilnya dengan sebutan bak kecap gosong. Padahal Lia tidak pernah berbuat jahat padanya. Teman-teman sekolahnya dulu pun sudah malas bergaul dengan Nadia. Beberapa dari mereka ada yang memilih hidup sederhana, ada yang jadi penjual gorengan, ada yang jadi pegawai minimarket, bahkan ada yang jadi ibu rumah tangga biasa. Tapi bagi Nadia, mereka semua adalah pecundang. Nadia selalu berkata, "Aku nggak mau temenan sama orang yang nggak punya masa depan. Habis cantik doang nggak cukup, harus punya kelas." Padahal Nadia sendiri belum pernah bekerja. Ia hanya menghabiskan waktu dengan bermain media sosial, pamer selfie, dan bergaul dengan teman-teman yang menurutnya berkelas. Sayangnya, teman-teman itu hanya memanfaatkan Nadia. Mereka sering memuji kecantikan Nadia, hanya agar bisa ikut numpang foto atau nebeng ke kota naik mobil ayahnya. Suatu malam, ibunya sempat menegur Nadia, "Nak, jangan gitu sama orang-orang. Kamu itu harus rendah hati, gak selamanya kita di atas." Tapi Nadia membalas dengan nada tinggi, "Ibu tahu apa sih? Aku ini cantik, pintar, punya segalanya. Kalau aku gak pilih-pilih temen, nanti hidup aku ikut susah." Ibunya hanya menghela napas. Ia merasa sedih dengan sikap anak semata wayangnya, tapi tak kuasa membantah lagi. Ayah Nadia juga lebih memilih diam dan sibuk dengan pekerjaannya. Di rumah, Nadia adalah ratu. Semua harus mengikuti keinginannya. Hidup Nadia tampak sempurna dari luar. Wajah cantik, rumah besar, pakaian bagus. Tapi orang-orang di kampung mulai tak menyukainya. Doa-doa dari hati orang-orang yang tersakiti mulai terucap. Ya Allah, kasih dia pelajaran. Kalau dia terus begitu, pasti ada balasannya. Someday dia bakal jatuh juga. Dan tanpa disadari Nadia, semua kesombongannya itu sedang menumpuk dosa dan dendam dari banyak hati yang terluka. Ia belum tahu bahwa hidupnya yang gemerlap akan segera berubah menjadi gelap. Beberapa hari setelah kejadian Nadia memarahi Buarti dan menghina anak-anak tetangga, suasana di rumahnya mulai berubah. Tidak ada hal besar yang terjadi, tapi ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Malam pertama yang terasa janggal terjadi saat Nadia tidur sekitar pukul 11 malam. Ia merasa sangat mengantuk dan lelah, meskipun siangnya tidak melakukan banyak kegiatan. Baru saja matanya terpejam, tiba-tiba ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah kebun yang sepi dan gelap. Di sana,
Ada sosok perempuan tua berpakaian hitam duduk di bawah pohon besar memeluk boneka jerami. Sosok itu tidak berkata-kata, hanya menatap Nadia sambil tersenyum menyeringai. Senyumnya bukan ramah, tapi menyeramkan. Kemudian sosok itu mulai tertawa kecil, dan dari matanya keluar darah hitam. Nadia langsung terbangun. Dadanya berdegup kencang, tubuhnya penuh keringat dingin. Ia mencoba menenangkan diri, mengira itu cuma mimpi buruk biasa. Tapi malam-malam berikutnya, mimpi itu terus berulang. Kadang, sosok perempuan itu mengejarnya. Kadang muncul ular hitam besar yang melilit tubuhnya sampai tak bisa bernapas. Tak hanya itu, keesokan harinya, tubuh Nadia mulai terasa aneh. Ia merasa lemas dan nyeri di sekujur tubuh, terutama di bagian punggung dan kaki. Ia pikir, mungkin salah posisi tidur. Tapi sakit itu datang hampir setiap hari. Padahal ia tidak pernah jatuh atau terbentur. Bahkan saat beristirahat seharian pun, badannya tetap pegal dan berat seperti habis mengangkat beban. Ibunya mulai khawatir. Ia sempat mengajak Nadia ke dokter puskesmas, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada yang salah. Nadia tampak sehat. Secara fisik, tekanan darah normal, jantung normal, dan tidak ada tanda-tanda penyakit. Namun di malam harinya, kejadian aneh makin menjadi. Nadia mulai berbicara sendiri di dalam kamar. Kadang ia terdengar tertawa pelan, kadang menangis tanpa sebab. Ibunya yang mendengar dari luar langsung mengetuk pintu. Tapi Nadia selalu menjawab, "Gak apa-apa, Bu, cuma ngelantur aja." Pada suatu malam, ibunya terbangun karena mendengar suara berisik dari kamar Nadia. Saat masuk ke kamar, ia mendapati Nadia sedang duduk di atas tempat tidur sambil menatap kosong ke arah dinding. Matanya terbuka lebar, namun tidak berkedip. "Nak, kamu kenapa, Nak?" tanya ibunya dengan suara gemetar. Nadia menoleh perlahan, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Dia duduk di pojok itu, Bu. Dia lihat aku." Ibunya langsung merinding. Tak ada siapa-siapa di sana, tapi Nadia terus menatap pojokan itu seperti memang ada sosok yang sedang duduk di situ. Lalu tiba-tiba Nadia berteriak histeris, "Jangan sentuh aku, pergi, aku nggak salah." Ibunya panik. Ia memeluk Nadia yang menggigil dan menangis sejadi-jadinya. Hari-hari selanjutnya, Nadia menjadi mudah marah dan mudah tersinggung. Kadang ia bisa membanting barang hanya karena salah letak ponsel. Kadang ia menuduh ibunya menyembunyikan bajunya, padahal baju itu masih tergantung di lemari. Wajah cantiknya perlahan mulai terlihat lelah dan kusam. Matanya sering tampak sembab karena kurang tidur. Suatu pagi, Nadia bangun dan menemukan luka goresan di lengan kirinya. Padahal, malamnya ia tidak keluar kamar. Ia mulai takut dan bertanya-tanya, apa aku kesurupan? Tapi ia tidak berani cerita ke siapa-siapa selain ibunya. Yang lebih menyeramkan lagi, beberapa tetangga mulai mendengar suara nyanyian aneh dari kamar Nadia tengah malam. Lagu yang tidak dikenal, suaranya lirih seperti suara nenek tua. Bahkan ada tetangga yang melihat Nadia berdiri di jendela kamarnya sambil menatap kosong keluar. Wajahnya pucat dan kaku seperti patung. Orang-orang mulai berbisik, "Apa Nadia kena gangguan? Jangan-jangan dia disantet ya? Tuh anak cantik, tapi kelakuannya suka nyakitin hati orang. Mungkin ada yang dendam." Satu demi satu, desus-nesus mulai menyebar. Tapi Nadia dan keluarganya masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka masih mencoba menganggap semua ini hanya kebetulan. Tapi mereka tidak sadar bahwa ini adalah awal dari mimpi buruk yang nyata. Dan sosok dalam mimpi itu bukan cuma mimpi. Hari-hari terus berlalu, dan keadaan Nadia semakin memburuk. Ia bukan lagi gadis cantik yang dulu selalu ceria, tampil menawan, dan penuh percaya diri. Wajahnya kini tampak pucat, tubuhnya kurus, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Bahkan dandanan yang dulunya tak pernah lepas dari wajahnya, kini mulai ia tinggalkan. Rambutnya akaku koken, dan ia sering tak mandi berhari-hari. Ibunya hanya bisa mengelus dada setiap kali melihat perubahan drastis itu. Hatinya semakin hancur saat melihat Nadia duduk termenung di sudut kamar, berbicara sendiri sambil memeluk lutut. Kadang tertawa pelan, kadang menangis, lalu tiba-tiba mengamuk tak jelas. Suatu sore, ketika ibunya sedang menyapu halaman depan, terdengar suara gaduh dari dalam rumah. Ia berlari ke dalam dan melihat piring-piring di dapur sudah pecah berantakan. Nadia berdiri di tengah dapur dengan napas tersengal memegang sisu sisa pecahan piring. "Aku benci suara itu," teriaknya histeris. "Suara apa, Nak?" tanya ibunya dengan gemetar itu. "Suara yang bisikin aku terus. Di kepala aku, Bu. Dia bilang aku akan mati. Dia bilang aku sudah dikutuk." Nadia menangis keras sambil menutup telinganya. Ibunya hanya bisa memeluk anaknya erat-erat, menahan air mata yang terus mengalir,
Sejak hari itu, Nadia tidak diizinkan tidur sendiri. Ibunya mulai tidur bersamanya di kamar agar bisa menjaga jika ada hal aneh terjadi. Tapi ternyata itu tidak menghentikan teror yang terus menghantui Nadia. Pada malam keempat, sekitar pukul 2 dini hari, ibunya terbangun karena mendengar suara pintu kamar terbuka. Ia menoleh ke samping, dan Nadia tidak ada di tempat tidur. Panik, ia segera keluar kamar dan mencari di seluruh rumah. Lampu dimatikan, suasana rumah gelap dan dingin. Lalu, ia mendengar suara aneh dari dapur. Suara seperti orang mengunyah, keras-keras. Ketika ia sampai di dapur, tubuhnya hampir jatuh karena terkejut. Nadia duduk di lantai dapur, memakan segumpal tanah bercampur daun kering dari pot bunga. Tangannya hitam penuh tanah, mulutnya belepotan, matanya menatap kosong ke dinding. "Nat, astagfirullah, kamu kenapa, Nak?" jerit ibunya. Nadia hanya melirik sebentar, lalu tersenyum aneh. Dia bilang, "Tanah ini enak, Bu, ini makanan mereka. Kalau aku nggak makan, mereka marah." Ibunya histeris. Ia langsung memeluk Nadia dan menyeretnya kembali ke kamar, menangis sambil membaca doa. Keesokan harinya, seluruh keluarga mulai sadar bahwa ini bukan gangguan biasa. Mereka sepakat untuk membawa Nadia ke rumah sakit jiwa. Tapi anehnya, saat di sana, Nadia terlihat normal. Ia bisa menjawab semua pertanyaan dokter dengan lancar. Ia bahkan tertawa kecil saat dokter bertanya, "Apa kamu sering mendengar suara aneh?" "Enggak, Dok, saya cuma kecapekan aja. Mereka ini lebay," jawab Nadia sambil tersenyum. Dokter pun menyimpulkan bahwa Nadia hanya butuh istirahat dan tidak menunjukkan gejala gangguan mental yang parah. Ibunya hanya bisa bengong, tak percaya dengan hasil itu. Tapi ia tahu, yang sedang mereka hadapi bukan hal medis. Ini sesuatu yang gaib. Malam-malam setelah itu semakin mencekam. Beberapa kejadian aneh mulai dirasakan orang lain di rumah itu. Salah satu kejadian yang membuat bulu kuduk merinding terjadi pada adik sepupu Nadia, Rina, yang datang menginap. Rina tidur di kamar tamu, dan sekitar jam 1 malam, ia mendengar suara langkah kaki dari kamar Nadia. Langkah kakinya nggak seperti orang jalan biasa. Seret, berat, seperti menyeret kaki lumpuh, kata Rina esok paginya dengan wajah pucat. Ketika ia mengintip dari celah pintu, ia melihat Nadia berdiri membelakangi jendela. Rambutnya menjuntai ke depan, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Lalu, Nadia berkata dengan suara berat, "Aku nggak bisa tidur." Dia masih nunggu di pojok. Rina langsung menjerit ketakutan dan kabur dari kamar itu. Puncaknya terjadi ketika Nadia berteriak-teriak keras di malam Jumat. Suara jeritannya menggema ke seluruh rumah. Tetangga sampai berdatangan, menyangka ada orang kesurupan atau kerasukan. Nadia meronta seperti orang kerasukan. Matanya melotot besar, lidahnya menjulur, dan ia berkata dengan suara yang bukan suaranya sendiri, "Kalian kira dia bisa hidup tenang setelah menghina kami? Dia cantik, tapi hatinya busuk. Kami hanya mengirim apa yang pantas dia terima." Semua orang yang mendengar itu langsung terdiam ketakutan. Bahkan ayah Nadia yang biasanya tak percaya hal-hal mistis pun langsung lemas, tak bisa berkata apa-apa. Orang-orang kampung mulai membicarakan bahwa Nadia sudah terkena santet. Ada yang bilang dia disantet karena perbuatannya. Ada juga yang bilang sosok yang menghantuinya bukan hanya satu, tapi sekumpulan makhluk kiriman dari seseorang yang dendam dalam diam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ibunya berkata pelan sambil menangis, "Nat, kalau ini balasan dari kelakuanmu, ibu mohon, minta maaflah, Nah. Jangan keras kepala lagi." Tapi Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamar, lalu tersenyum sendiri, senyuman yang bukan miliknya. Setelah kejadian, Nadia berteriak-teriak dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Keluarga Nadia benar-benar tidak bisa tinggal diam lagi. Mereka mulai menerima kenyataan bahwa apa yang menimpa Nadia bukanlah sakit biasa, bukan juga gangguan mental seperti yang didiagnosa dokter. Ini sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, dan menyeramkan. Pagi itu, dengan wajah pucat dan tubuh lesu karena kurang tidur, ibunya duduk di ruang tamu bersama suaminya. Mereka hanya saling pandang, tak tahu harus berbuat apa lagi. Sampai akhirnya paman dari pihak ayah datang berkunjung dan memberikan saran. "Aku kenal seseorang, namanya Kiseno, dukun tua dari kampung sebelah. Tapi bukan dukun sembarangan. Dia nggak main-main, dan dia juga bukan dukun yang cuma cari uang. Kalau memang anak kalian ini kena santet, hanya Kiseno yang bisa bantu," katanya. Ayah Nadia semula menolak keras. Ia tidak percaya hal-hal berbau mistis, apalagi membawa anaknya ke dukun. Tapi setelah melihat sendiri betapa parah keadaan Nadia, akhirnya ia luluh. Mereka pun sepakat memanggil Kiseno ke rumah. Siangnya,
sekitar pukul 2 Kiseno usianya sekitar 60 tahun. Tubuhnya kurus, mengenakan pakaian serba hitam, dan membawa tas kecil berisi dondonan, botol kaca dan kain putih. Tatapan matanya tajam, tapi tidak menyeramkan. Ia berbicara dengan tenang, namun setiap ucapannya terdengar dalam dan menusuk. Saat tiba di depan rumah, Kiseno langsung menghentikan langkahnya dan menatap bagian atas rumah Nadia. Hawa panasnya kuat sekali dari sini, gumamnya. Ia masuk ke dalam rumah, disambut ayah dan ibu Nadia yang penuh harap. Kiseno duduk di lantai ruang tamu, menutup mata sebentar, lalu membuka matanya perlahan. "Mana anakmu?" tanyanya datar. Ibunya segera mengantar ke kamar. Saat pintu dibuka, Nadia sedang duduk diam di sudut kamar, memeluk lutut, menatap tembok. Tapi begitu Kiseno masuk, Nadia langsung melotot marah. Ia berteriak keras, "Pergi! Kamu gak punya urusan di sini. Ini tubuhku. Jangan campuri kami." Suaranya berubah, berat, serak, dan seperti laki-laki. Bahkan sorot matanya bukan seperti Nadia yang biasa. Ibunya langsung gemetar ketakutan. Kiseno tetap tenang. Ia duduk di lantai kamar sambil mengeluarkan selembar kain putih dan segenggam daun kering. Ia menaburkan sedikit garam dan membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Tangannya bergerak pelan, membentuk lingkaran di udara. Lalu, ia mengambil sebatang lidi dan menunjuk ke arah pojok kamar. Dia berdiri di situ, tinggi, hitam, matanya merah. Sosok ini bukan sendirian. Ada dua makhluk lain menempel di tubuh anak ini. Satu di bahunya, satu lagi bersembunyi di dalam punggungnya, kata Kiseno. Ibu dan ayah Nadia hanya bisa menahan napas. Mereka benar-benar tak percaya. Tapi semua ucapan Kiseno terasa benar. Ini bukan gangguan biasa. Anakmu ini dikirim santet, tapi bukan dari sembarang orang. Ini dikirim oleh seseorang yang sangat sakit hati. Dendamnya dalam dan doanya kuat. Ia mungkin bukan orang pintar, tapi doanya diijabah. Lanjut Kiseno. Siapa yang mengirim Ki? Tanya ibunya gemetar. Kiseno tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Saya belum bisa bilang pasti, tapi saya melihat kilasan wajah. Seorang perempuan, tua, dihina, disakiti. Mereka saling pandang." Saat itu, wajah Bu Warti langsung muncul di benak ibunya. Tapi ia masih ragu untuk menuduh. Malam harinya, Kiseno memulai proses pembersihan pertama. Ia menyiapkan air dari 7 sumber mata air, dicampur bunga dan bacaan doa khusus. Air itu kemudian dipercikan ke tubuh Nadia yang saat itu sedang meracau sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Begitu air itu menyentuh kulitnya, Nadia menjerit sekeras-kerasnya, seperti terbakar. Ia menggeliat, meronta, dan bahkan mencakar. Tangannya sendiri, Kiseno tetap membaca mantra tanpa henti. Ruangan itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang marah, memberontak. Bau anyir tiba-tiba memenuhi kamar. Beberapa lampu redup dengan sendirinya, bahkan kipas angin mati mendadak. Dan saat proses itu hampir selesai, Nadia berteriak. Dia bilang, dia ingin wajahku rusak. Dia ingin aku gila seumur hidup. Dia bilang, biar aku rasain sakit seperti yang dia rasain dulu. Setelah itu, Nadia pingsan. Nafasnya Ngiosen Gozon, dan tubuhnya lemas tak berdaya. Kiseno menatap ibunya. Kalian harus minta maaf, bukan hanya lewat mulut, tapi juga lewat hati. Karena santet ini bukan sekadar ilmu hitam. Ini kiriman rasa sakit yang dalam. Ibunya menangis, menutup wajah dengan kedua tangan. Ia tahu, mungkin ini semua akibat ulah anaknya sendiri. Malam itu, rumah mereka tidak lagi seperti rumah biasa. Dingin, sunyi, dan menakutkan. Tapi satu hal sudah jelas. Ini bukan gangguan biasa. Ini adalah balasan. Balasan dari hati yang pernah dilukai. Dan itu baru awal. Kiseno berkata, pembersihan ini butuh waktu. Tapi jika akar dendamnya tidak dicabut, maka makhluk itu akan terus kembali. Sudah 2 hari Kiseno tinggal di rumah keluarga Nadia. Selama itu pula, Nadia masih sering kesurupan, tertawa sendiri, menangis sambil bicara dengan bayangan, atau mengamuk tanpa sebab. Kadang tubuhnya seperti milik orang lain, bergerak liar dan kuat seperti bukan gadis biasa. Namun Kiseno sabar. Ia terus berusaha menetralisir energi buruk yang melekat di tubuh Nadia malam itu. Setelah sesi penyucian dengan air doa dan dupa, Kiseno duduk di ruang tengah sambil minum air hangat. Ia mengajak orang tua Nadia bicara. Lebih dalam, saya sudah menyisir energi di seluruh rumah ini. Banyak titik gelap, terutama di kamar anak kalian. Tapi yang paling mengejutkan, Kiseno mengambil napas dalam. Saya menemukan kembang 7 rupa, rambut, dan tanah kuburan disimpan di bawah bantal Nadia. Ibu Nadia langsung menutup mulut, hampir muntah karena jijik dan takut. Itu artinya kiriman ini serius. Orang yang mengirim punya niat membuat
Nadia tidak hanya sakit, tapi gila, atau bahkan mati perlahan. Ini jenis santet tingkat tinggi, bukan main-main. Ayah Nadia mengangguk lemah. Ia sudah pasrah dan mulai percaya bahwa anaknya benar-benar terkena santet karena perbuatannya sendiri. Yang ngelakuin ini, Ki? Tanya ibunya lagi-lagi. Ki Seno tak langsung menjawab. Ia menutup matanya, menggenggam gelang akar bahar hitam di tangannya, lalu pelan-pelan bersuara. Aku lihat perempuan tua. Dia sering menangis dalam sepi. Hatinya luka, dihina, diremehkan. Dia tidak belajar ilmu hitam, tapi doanya dikabulkan karena dari hati yang remuk. Dan doanya dikirim lewat tanah, angin dan malam. Ibunya tercengang. Ia mulai mencocokkan kata-kata Ki Seno dengan satu nama yang selama ini ada dalam pikirannya. Buarti. Malamnya, setelah Nadia tidur, ibunya duduk sendirian di teras rumah. Wajahnya murung, matanya sayu, dan air matanya menetes pelan. Ia mengingat kembali kejadian beberapa minggu lalu. Waktu Nadia menghina Buarti di depan rumah, saat Buarti hanya menyapa dengan ramah. Saat itu, Nadia berkata, "Ibu, jangan dekat-dekat, bau kayak baru keluar dari kuburan aja." Semua orang dengar. Anak-anak tetangga menahan tawa, tapi Buarti hanya menunduk. Ia tidak membalas. Tidak, ia hanya melangkah pergi dengan pelan sambil mengusap matanya. Tapi kini ibunya sadar. Mungkin di balik diamnya Buarti tersimpan sakit hati yang mendalam. Esok harinya, ibunya memberanikan diri untuk datang ke rumah Buarti. Di ujung desa itu sunyi, hanya suara ayam dan angin yang terdengar. Buarti sedang menyapu halaman saat ibunya tiba. Perempuan tua itu menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. "Buarti, saya minta maaf," kata ibunya langsung tanpa basa-basi. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Maaf atas apa?" tanya Buarti tenang. "Anak saya, Nadia, selama ini banyak menyakiti hati ibu. Menghina, menuduh, mempermalukan. Kami benar-benar menyesal. Dan sekarang dia kena balasan yang saya sendiri tak tega melihatnya," ucap ibunya, lalu menangis. Buarti hanya menatap Lolo duduk di kursi kayu di beranda. "Bu, saya tahu banyak orang bilang ibu yang menyantet anak saya. Tapi saya nggak percaya itu. Saya yakin ibu bukan orang jahat. Saya hanya mohon, kalau bisa, bantu maafkan dia, supaya dia bisa sembuh." Buarti diam, sinak. Lalu, ia berkata pelan, "Saya tidak menyantet siapa-siapa, Bu. Tapi, saya memang pernah berdoa waktu saya dipermalukan di depan rumah ini. Saya pulang sambil menangis. Di dalam bilik kecil rumah saya ini, saya bilang ke Tuhan, kalau saya memang tidak pantas dihina, tolong balas orang itu dengan caramu, Tuhan. Itu saja. Saya tidak pakai jin, saya tidak punya ilmu apa-apa. Tapi kalau doa saya itu menyakiti anak ibu, saya yang minta maaf." Air mata ibu Nadia jatuh deras. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Ternyata, doa yang keluar dari hati yang teraniaya bisa lebih tajam dari ilmu santet manapun sore harinya. Ibu Nadia menceritakan semua kepada Ki Seno. Sang dukun hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Kadang santet tidak dikirim lewat media, tapi lewat hati yang remuk dan doa yang dikabulkan. Karena keikhlasan orang yang tersakiti, kita tidak bisa hanya mengandalkan pengobatan. Yang paling penting adalah si pelaku menyadari kesalahannya dan minta maaf sendiri." Tapi Nadia belum bisa sadar penuh, Ki, kata ibunya. "Dia masih hilang ingatan, masih sering kerasukan. Berarti kita harus bantu dia agar bisa menyadari semuanya. Kita bantu dia melihat semua yang pernah dia lakukan, agar ia sendiri yang meminta ampun. Jika tidak, balasan itu akan terus menempel di hidupnya." Dan malam itu, Nadia mulai berperilaku lebih aneh. Ia tak lagi hanya tertawa atau mengamuk, tapi mulai menyebut nama-nama orang yang pernah dia hina satu persatu, seperti sedang diadili oleh batin dan pikirannya sendiri. Seperti semua dosa dan kesombongannya sedang ditampakkan secara paksa. "Lia, kulit kamu jelek, tapi kenapa? Mimpi kamu menangis di depan kuburan, Buarti. Maaf, tapi kenapa kamu berdiri di jendela kamarku semalam? Kenapa semua orang aku benci? Kenapa aku jahat banget?" Dan untuk pertama kalinya, Nadia menangis sambil sujud sendiri di lantai kamar. Tangis yang bukan dibuat-buat, tangis dari jiwa yang perlahan mulai tersadar. Setelah malam itu, saat Nadia menangis sambil sujud di lantai kamar, ada perubahan kecil yang terasa. Ia tidak lagi mengamuk sesering sebelumnya. Kadang ia hanya duduk diam sambil menatap kosong keluar jendela. Kadang ia berbicara pelan sendiri, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Namun, perubahan itu bukan berarti kesembuhan. Tubuh Nadia masih kurus, wajahnya masih pucat, dan pikirannya belum sepenuhnya pulih. Tapi di hatinya
Ada sesuatu yang mulai terbuka seperti pintu kesadaran yang selama ini tertutup rapat. Kini mulai retak-retak. Kiseno, yang masih tinggal di rumah keluarga itu, mengerti bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengajak Nadia bicara. Tapi bukan dengan marah atau paksaan. Ia memilih cara yang lembut, perlahan, seperti menyentuh luka lama yang belum sembuh siang itu. Kiseno duduk di teras bersama Nadia. Suasana desa sunyi, hanya suara angin dan kicau burung yang terdengar. Nadia duduk memeluk lutut, mengenakan baju tidur lusuh. Rambutnya sudah tidak terurus, tapi sorot matanya sedikit lebih hidup dibanding beberapa hari lalu. "Kenapa kamu sering marah-marah dulu, Nat?" tanya Kiseno perlahan. Nadia diam cukup lama, lalu menjawab pelan. "Aku nggak tahu, aku cuma ngerasa lebih baik dari mereka semua. Karena kamu cantik." Nadia menunduk. "Ya, cantik, punya uang, punya segalanya. Aku pikir orang lain itu cuma numpang lewat di hidupku." Kiseno mengangguk pelan. Tapi hidup bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Semua orang punya luka, punya cerita, dan punya doa. Nadia tiba-tiba terdiam. Matanya berkoke-yokoka. "Mereka doain aku jelek ya, Kid?" Suaranya mulai bergetar. "Bukan," jawab Kiseno. "Tapi mereka doain kamu dapat balasan setimpal. Dan doa orang yang tersakiti kadang lebih cepat sampai dari yang kita sangka." Air mata Nadia jatuh. Ia menggigit bibir menahan tangis yang makin kuat. Ia mulai menyadari bahwa bukan hanya tubuhnya yang terluka, tapi jiwanya, hati kecilnya telah lama terkontaminasi oleh kesombongan, iri, dan kebencian hari-hari berikutnya. Kiseno meminta orang tua Nadia untuk melakukan satu hal penting, menghadirkan orang-orang yang pernah disakiti Nadia, dan membiarkan Nadia meminta maaf satu persatu. Tidak mudah, tapi ini adalah bagian dari pertobatan yang nyata. Bukan sekadar minta maaf lewat doa, tapi juga lewat tatapan mata dan kata-kata tulus. Yang pertama dipanggil adalah Lia, gadis sederhana yang dulu sering dihina Nadia karena kulitnya gelap. Lia sempat ragu untuk datang, tapi setelah diyakinkan, ia pun duduk di ruang tamu, menatap Nadia dengan canggung. Nadia datang pelan-pelan, lalu berlutut di hadapan Lia. Tangisnya langsung pecah. "Lia, aku minta maaf. Aku jahat banget ke kamu. Aku sering hina kamu, aku sering permalukan kamu. Tapi sekarang, aku baru sadar, aku nggak lebih baik dari kamu." Lia terdiam, matanya berkaca-kaca. Perlahan ia mengangguk, lalu memeluk Nadia dengan tulus. "Aku udah maafin kamu dari dulu, Nat, tapi aku doain kamu sadar. Dan sekarang kamu sadar. Itu cukup buat aku." Tangisan mereka pecah bersamaan. Suasana rumah hening, tapi penuh haru. Setelah itu, satu persatu orang-orang yang pernah disakiti Nadia pun datang. Ada tukang sayur yang dulu dibentak, ada anak-anak kecil yang pernah diusir, bahkan ada pemuda desa yang dulu pernah dibilang gak level saat mencoba mendekati Nadia. Dan puncaknya, tentu saja, saat Nadia harus bertemu langsung dengan Bu Warti. Hari itu langit mendung, angin dingin berhembus pelan, seolah ikut menyaksikan pertemuan yang sudah lama ditunggu. Warti datang dengan langkah pelan, mengenakan kebaya sederhana, matanya tajam, tapi tidak menyeramkan. Ia duduk di ruang tamu, dan Nadia perlahan keluar dari kamarnya. Saat melihat Bu Warti, tubuh Nadia gemetar, kakinya lemas, dan air matanya langsung mengalir deras. Ia langsung tersungkur sujud di depan Bu Warti, lalu menongs. "Sejadi-jadinya, Bu, maafin aku hina Ibu. Aku malu, aku jahat. Aku sudah dapat balasannya. Aku udah dihukum. Aku gak kuat, Bu." Bu Warti hanya diam sebentar, lalu berkata pelan, "Aku tidak pernah doakan yang buruk buat kamu, Nak. Tapi, aku tahu, hidup ini punya caranya sendiri untuk mengajarkan pelajaran." Lalu Bu Warti berdiri, menyentuh kepala Nadia, dan berkata, "Kalau kamu sudah sadar, itu cukup. Tuhan lebih tahu mana yang pantas dihukum, dan mana yang pantas diselamatkan." Aura rumah itu mulai terasa berbeda, tidak seberat sebelumnya, tidak sekelam sebelumnya. Seolah luka yang selama ini menggantung di udara, mulai disembuhkan oleh maaf yang tulus. Kiseno datang mendekat dan berkata pada orang tua Nadia, "Prosesnya belum selesai, tapi ini langkah besar. Tubuhnya masih harus dibersihkan, tapi jiwanya sudah mulai kembali. Sekarang, tinggal bagaimana dia menjaga hatinya. Jangan sampai kesombongan itu datang lagi." Dan kepada Nadia, Kiseno berkata dengan bijak, "Kecantikanmu bukanlah kutukan. Tapi ketika kamu menggunakannya untuk menyakiti, maka ia akan berubah menjadi senjata yang melukai dirimu sendiri." Hari itu, untuk pertama kalinya, Nadia tersenyum, meski masih lemah. Senyuman bukan karena bangga, tapi karena lega telah membuka lembaran baru. Hari-hari setelah pertemuan dengan Bu Warti menjadi titik balik terbesar dalam hidup Nadia.
Setelah melewati fase kerasukan, mimpi buruk dan bisikan-bisikan gaib, kini tubuhnya mulai tenang, pikirannya lebih jernih, dan senyumnya meskipun belum sepenuhnya pulih sudah kembali sedikit demi sedikit. Tapi Kiseno tahu, ini belum berakhir. Sihir atau santet tidak hanya menyerang fisik dan pikiran, ia bisa bersembunyi di sela-sela jiwa yang belum bersih sepenuhnya. Jika ada dendam, iri, sombong, atau hati yang belum ikhlas, maka pintu itu bisa terbuka kembali. Oleh karena itu, Kiseno mengatakan bahwa Nadia harus menjalani ritual pembersihan terakhir, atau disebut juga sebagai ritual pamungkas. Ritual ini hanya bisa dilakukan di tempat yang sunyi dan bersih, jauh dari kebisingan dan gangguan energi manusia lainnya. Maka, dipilihlah sebuah bukit kecil yang berada di pinggiran desa. Di sana ada pohon besar, mata air jernih, dan suasana yang tenang. Menurut kepercayaan lama, tempat itu sering digunakan para sesepuh untuk membersihkan diri dari hal-hal gaib dan energi negatif. Pagi-pagi sekali, Kiseno, Nadia, dan kedua orang tuanya berjalan kaki ke bukit itu. Nadia mengenakan pakaian putih sederhana, rambutnya dikepang, wajahnya tanpa riasan. Ia terlihat seperti gadis biasa. Tidak lagi sombong atau angkuh seperti dulu. Kalau kamu benar-benar ingin sembuh, kamu harus benar-benar ikhlas. Jangan ada yang kamu tutupi. Buka semua pintu hatimu, pesan Kiseno sebelum memulai ritual. Nadia hanya mengangguk pelan. Di bawah pohon besar itu, Kiseno menaburkan bunga 7 rupa ke dalam baskom berisi air mata air. Ia membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, lalu mengambil seutas benang merah dan melingkarkannya ke sekeliling Nadia. Ini bukan jimat, kata Kiseno, ini untuk menutup jalur masuk mereka ke tubuhmu lagi. Setelah itu, ia mulai memercikan air ke tubuh Nadia sambil membacakan doa dengan suara lantang. Awalnya tenang, tapi ketika air mengenai bagian leher Nadia, tubuhnya bergejolak. Ia berteriak, matanya mendelik, dan tubuhnya gemetar seperti tersengat listrik. Jangan sakit, aku nggak mau keluar. Semua orang terkejut. Orang tua Nadia panik. Tapi Kiseno tetap tenang. Itu sisa makhluk yang belum keluar. Ini ujiannya. Jangan takut. Kiseno terus membaca doa sambil menaburkan garam dan bunga ke arah Nadia. Sementara itu, suara Nadia berubah-ubah. Kadang terdengar seperti suara perempuan tua, kadang seperti suara anak kecil menangis. Aku sayang dia. Aku nggak mau keluar. Dia dulu minta dilindungi. Dia dulu minta ditemani. Sekarang dia buang aku. Kiseno membuka mata dan berkata keras. Dia tidak minta ditemani untuk dibawa ke neraka. Kau bukan teman, kau adalah penghancur. Sekarang pergilah. Nadia berteriak sekuat tenaga. Tubuhnya terangkat sedikit, lalu terdiam. Beberapa menit kemudian, ia jatuh ke tanah, lemas tak bergerak. Semua orang berlari menghampiri. Nat, teriak ibunya panik. Nadia membuka mata perlahan. Nafasnya masih enjos-enggosen, tapi senyumnya kecil. Ibu, semuanya udah pergi. Tenang sekarang. Ibunya menangis, memeluknya erat. Beberapa hari setelah ritual itu, Nadia kembali ke rumah. Badannya mulai bertenaga, wajahnya mulai berseri. Ia mulai bisa mandi, membersihkan diri sendiri, bahkan membantu ibunya di dapur, hal yang dulu tak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Tak hanya itu, Nadia mulai berani keluar rumah. Ia menyapa tetangga satu persatu, menunduk sopan dan meminta maaf atas kelakuan masa lalunya. Banyak yang kaget melihat perubahan itu. Bahkan anak-anak kecil yang dulu takut padanya kini berani datang dan memeluk Nadia. Namun, perubahan itu tidak langsung diterima semua orang. Masih ada beberapa tetangga yang sinis, yang berkata, paling cuma pura-pura tobat, atau lihat aja nanti, balik lagi sombong. Tapi, Nadia tidak marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, itu hak mereka, tugas aku cuma memperbaiki diri. Dan kalimat itu justru membuat orang-orang mulai luluh. Karena kesungguhan seseorang tak perlu dibuktikan dengan kata-kata mewah. Cukup dengan perubahan yang nyata. Suatu sore, Nadia kembali duduk di teras rumah, melihat jalan desa yang dulu menjadi panggung kesombongannya. Tapi kini ia menatap dengan rasa syukur. Tak ada lagi niat untuk menyombongkan diri. Tak ada lagi rasa ingin merendahkan orang lain. Kini ia tahu, cantik bukan untuk meninggikan kepala, tapi untuk merendahkan hati. Ia masih trauma dengan apa? Yang masih sering bermimpi buruk dan masih merasa takut saat gelap. Tapi kini, ia tahu cara melawan semuanya. Dengan berdoa, bersyukur, dan hidup rendah hati. Kiseno pun akhirnya pamit kembali ke desanya. Saya senang kamu berubah, tapi ingat, godaan akan selalu datang. Jangan sampai kamu kembali ke jalan yang sama. Karena kalau itu terjadi, mungkin tak akan ada kesempatan kedua lagi.
Nadia mengangguk. Terima kasih Ki, saya akan jaga diri. Dan hati saya. Sudah hampir sebulan sejak ritual penyembuhan terakhir dilakukan oleh Ki Seno. Nadia yang dulunya dikenal sebagai gadis paling angkuh di kampung, kini telah berubah menjadi pribadi yang jauh lebih sederhana dan rendah hati. Ia mulai menata ulang hidupnya dari awal. Hari-harinya kini lebih banyak diisi dengan membantu ibunya memasak, menyapu halaman, dan kadang ikut menanam sayur di pekarangan. Tapi meskipun tubuh dan pikirannya mulai membaik, Nadia tahu masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Luka itu bukan sekadar sisa santet, tapi luka dari dalam hatinya sendiri, rasa malu, penyesalan, dan bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Suatu pagi, Nadia berani kembali keluar rumah untuk berbelanja ke warung. Ia mengenakan kerudung sederhana dan berjalan perlahan, melewati jalan kampung yang dulu sering ia lewati dengan kepala tegak dan senyum penuh kesombongan. Tapi kini, ia menunduk, bukan karena takut, tapi karena ia tidak ingin orang-orang merasa tidak nyaman di warung. Beberapa orang langsung terdiam ketika melihatnya datang. Ada yang pura-pura sibuk memilih barang, ada yang melirik sinis, bahkan ada yang langsung keluar tanpa menyapa. Nat, beli apa? Tanya Bu Sori, pemilik warung. Dengan suara ragu, Nadia tersenyum kecil. Beli gula, Bu, sama sabun mandi. Bu Sari mengangguk, lalu dengan cepat membungkus barang yang diminta. Tapi sebelum Nadia pergi, Bu Sari berkata lirih, "Semangat ya nak, nggak semua orang bisa berubah seperti kamu. Jangan dengarkan mereka yang masih belum bisa menerima." Nadia hampir menangis mendengar itu. Ia membalas dengan senyum tulus dan berkata, "Terima kasih Bu, saya juga masih belajar." Namun, tidak semua orang sesabar Bu Sari. Malam harinya, Nadia mendengar dua orang tetangga sedang berbicara di depan rumah. Tidak sadar kalau suara mereka terdengar sampai ke dalam. Katanya udah sembuh, tapi siapa yang jamin dia nggak balik? Lagi kayak dulu. Iya, cantik-cantik tapi lidahnya dulu tajam. Kalau bukan karena santet, mana mungkin berubah? Ucapan itu menusuk hati Nadia. Ia tahu tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Dulu, ia memang begitu. Ia pernah menyakiti terlalu banyak orang. Dan tidak semua luka bisa sembuh hanya karena kata maaf. Tapi tetap saja, rasa sedih dan bersalah itu kembali menumpuk. Nadia menangis malam itu. Dalam diam, ia tidak mengamuk, tidak memaki siapapun. Ia hanya menangis sambil memeluk lutut di sudut kamar. Seperti dulu. Tapi kali ini, bukan karena kerasukan, melainkan karena ia mulai benar-benar menyadari beratnya menjadi orang yang ingin berubah. Hari berikutnya, Nadia memutuskan untuk mengunjungi makam neneknya yang sudah lama meninggal. Di sana, ia duduk sendiri, membaca doa dan berbicara seperti sedang bercerita pada seseorang. "Nek, dulu Nadia sombong gak tahu diri. Sekarang semua berubah. Tapi kenapa rasanya masih berat ya? Orang-orang masih lihat Nadia kayak dulu." Kadang Nadia pengen nyerah. Angin sore berhembus lembut, dedaunan bergoyang pelan, seolah-olah alam sedang menjawab kesedihannya. "Nek, apa Nadia harus pergi dari kampung ini ya?" bisiknya pelan. Namun saat hendak berdiri dan pulang, tiba-tiba muncul sosok perempuan muda berjalan mendekat. Ternyata itu Lia Gadis yang dulu sering jadi sasaran hinaan Nadia. "Nat," sapa Lia dengan suara hati-hati. Nadia sedikit terkejut. "Lia, kamu ngapain kesini?" "Aku ziarah juga. Tapi aku lihat kamu duduk sendiri, kamu gak apa-apa?" Nadia menggeleng pelan, lalu mencoba tersenyum. "Aku cuma bingung. Aku udah berusaha berubah, tapi rasanya tetap aja orang masih anggap aku sama kayak dulu." Lia duduk di sampingnya, lalu berkata, "Nat, luka itu beda-beda. Ada yang sembuh cepat, ada yang lama. Dan orang-orang di sini, mereka bukan benci kamu. Mereka cuma masih takut dilukai lagi. Tapi kalau kamu terus berubah, lama-lama mereka akan percaya. Aku pun butuh waktu buat percaya kamu benar-benar tobat. Tapi waktu kamu datang ke rumah, minta maaf dan nangis di kaki ibumu, aku tahu kamu gak pura-pura." Nadia tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk Lia erat-erat, seperti seorang saudara yang sudah lama terpisah. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai menemukan kekuatannya kembali. Ia sadar, perubahan itu bukan tentang menyenangkan semua orang, tapi tentang bagaimana menjadi lebih baik dari dirinya yang dulu. Ia mulai aktif membantu kegiatan ibu-ibu PKK, mengajari anak-anak belajar, bahkan ikut kerja bakti. Lambat laun, satu persatu warga mulai luluh. Mereka mulai menyapa, mulai tersenyum. Bahkan, ada yang mengajak Nadia mengobrol dan bercanda seperti dulu. Dan meskipun belum semua orang menerimanya sepenuhnya, Nadia tetap sabar. Ia tahu, pengampunan butuh waktu, dan ia rela menunggu. Selama itu memang jalan untuk menebus masa lalu. Malam itu, sebelum tidur, Nadia menatap cermin di kamarnya. Dulu, ia akan mematut diri,
memoles wajahnya dengan makeup mahal, dan bergaya di depan cermin. Tapi kini, ia hanya melihat wajah polos dengan senyum kecil. Dan untuk pertama kalinya, ia mencintai dirinya apa adanya. Aku bukan gadis cantik yang sempurna, tapi aku sedang belajar jadi manusia yang benar-benar hidup. Musim hujan datang perlahan ke desa kecil tempat Nadia tinggal. Langit sering mendung, angin berhembus lebih kencang dari biasanya, dan aroma tanah basah menyebar dari jalan-jalan becek yang biasa ia lewati. Tapi di balik semua itu, hati Nadia mulai terasa lebih hangat. Bukan karena segalanya telah sempurna, bukan karena semua orang telah sepenuhnya memaafkan, tapi karena ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Sudah hampir 2 bulan berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Tubuhnya dirasuki, pikirannya kacau, dan jiwanya nyaris hancur. Banyak orang tidak tahu bagaimana beratnya perjuangan Nadia untuk sembuh. Orang-orang hanya melihat perubahan dari luar, tapi di dalam hatinya, ia tahu, perjuangan untuk menjadi pribadi baru adalah pertempuran paling sunyi. Kini, Nadia menjalani hari dengan cara berbeda. Ia bangun pagi, membantu ibunya menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan menjaga warung kecil di depan rumah. Beberapa anak kecil kadang datang bermain di halaman. Dulu mereka takut padanya, tapi sekarang mereka memanggilnya, "Mbak Nat, ajarin kami bikin bunga kertas dong." Nadia tersenyum. "Ayo sini, tapi abis itu bantuin sapu ya." Suatu hari, Nadia mendapat kabar dari sepupunya di kota. Ada tawaran kerja di toko alat tulis kecil sebagai penjaga kasir. Dulu, pekerjaan seperti itu pasti ditolaknya mentah-mentah. "Aku cantik, masa cuma kerja di toko kecil?" Begitu pikirnya dulu, tapi sekarang Nadia berpikir berbeda. Ia tahu, tak ada pekerjaan yang hina. Yang hina adalah hati yang sombong. Setelah berkonsultasi dengan orang tuanya, akhirnya ia memutuskan untuk menerima pekerjaan itu dan pindah ke kota untuk sementara waktu. "Saya pengen mulai hidup baru, Bu. Bukan untuk lari, tapi supaya saya bisa lebih fokus membangun diri. Lagi pula, terlalu lama tinggal di sini, saya takut malah jadi minder terus," katanya pada ibunya. Sang ibu terdiam sebentar, lalu mengangguk. "Ibu percaya kamu bisa jaga diri, tapi jangan pernah lupakan apa yang udah kamu pelajari di sini." "Iya Bu, saya janji." Malam sebelum berangkat, Nadia mengunjungi rumah Bu Warti untuk terakhir kalinya. Perempuan tua itu menyambutnya dengan senyum hangat di teras rumahnya. "Saya mau pamit Bu, besok saya ke kota, kerja." "Iya, mau belajar hidup mandiri, Bu." Warti menatap Nadia dengan dalam, lalu tersenyum lagi. "Saya senang kamu datang ke sini, dan saya lebih senang kamu gak pernah membalas luka dengan kebencian." Nadia menunduk. "Saya nggak pantas benci siapa-siapa, Bu. Justru saya bersyukur pernah dihukum. Karena dari situlah saya belajar jadi manusia." Bu Warti menepuk pelan tangan Nadia. "Ingat satu hal, cantik itu bukan wajah, tapi perbuatan. Dan kamu sudah membuktikannya." Malam itu, mereka duduk lama di teras, ditemani suara jangkrik dan aroma hujan yang baru saja reda. Keesokan harinya, Nadia pergi ke kota, membawa koper kecil, baju secukupnya, dan tekad besar untuk memperbaiki hidupnya. Di bus yang membawanya keluar dari desa, Nadia melihat ke jendela, melihat pepohonan, rumah-rumah sederhana, dan jalan-jalan yang pernah menjadi saksi betapa buruknya ia dulu memperlakukan orang lain. Tapi kini, ia meninggalkan semuanya dengan penuh kesadaran, bukan pelarian. Karena ia tahu, kemanapun dia pergi, masa lalu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, bukan untuk disesali terus-menerus, tapi untuk dijadikan pengingat bahwa manusia bisa berubah. Jika ia benar-benar ingin. Beberapa bulan kemudian, kabar baik datang dari Nadia. Ia betah bekerja di kota, tidak hanya karena pekerjaannya lancar, tapi karena ia menemukan kebahagiaan sederhana dalam rutinitas barunya. Ia lebih banyak tersenyum, lebih ramah, dan bahkan sering memberi sisa gaji kecilnya untuk membantu temannya yang kesusahan. Dan suatu sore, saat ia mengirim pesan suara ke ibunya, ia berkata, "Bu, aku nggak tahu apakah orang-orang di kampung sudah sepenuhnya maafin aku atau belum. Tapi yang jelas, aku udah maafin diriku sendiri. Karena aku sadar, terus menyalahkan diri sendiri itu sama aja kayak menolak kesempatan Tuhan buat berubah." Ibunya menangis mendengar pesan itu. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Bahagia karena anaknya kini bukan hanya telah sembuh, tapi telah lahir kembali sebagai manusia baru. Nadia pernah jatuh terlalu dalam. Ia pernah dihancurkan oleh kesombongannya sendiri. Ia pernah dihukum oleh kekuatan gaib yang berasal dari hati orang yang sangat ia sakiti. Tapi ia tidak menyerah karena kedeng.
Dari gelap yang paling pekat, cahaya bisa ditemukan. Dan dari perempuan yang dulunya hanya dikenal karena kecantikannya, kini orang mengenalnya karena ketulusan dan keberaniannya untuk berubah. Sebab cantik sesungguhnya bukan soal rupa, tapi soal hati yang mampu mencintai, meminta maaf, dan memperbaiki diri, meski dari nol. Terima kasih buat kalian semua yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, tambah rezekinya, dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.